Para pembelajar, kita berjumpa kembali dan kita akan membahas topik mengenai kekhasan agama-agama di Indonesia. Mengawali pertemuan ini, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pembelajar, ketika kita ditanya kenapa ada bermacam-macam agama di Indonesia, pertanyaan itu kita bisa menjawab berdasarkan sebuah analisis kritis. Pertama, bahwa agama, apapun agama itu, menuntun manusia pada keselamatan. Dan kita tahu keselamatan itu ada di dalam sejarah. Keselamatan itu terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan Anda pasti juga memahami bahwa yang namanya sejarah, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu selalu berbeda-beda di satu tempat dengan tempat yang lain. Karena itu, perbedaan agama itu terjadi karena menyangkut sejarah terjadinya peristiwa-peristiwa yang berbeda di setiap tempat. Lalu kenapa ada sejarah? Jawabannya tentu ada pada rencana Allah. Ada sejarah, ada peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dan itu adalah rencana Allah. Nah, dengan demikian maka perbedaan agama itu sebenarnya menjadi bagian dari rencana Allah. Kalau ditanya kenapa ada bermacam-macam agama, ya itu adalah bagian dari rencana Allah, bukan rencana manusia. Berbeda tetapi saudara. Pada topik berbeda tapi saudara, saya akan menampilkan gambar di samping itu. Seorang pastor imam Katolik yang lahir dan dibesarkan di dalam keluarga Muslim. Perbedaan bukan hanya terjadi di dalam konteks bangsa, konteks negara, antar bangsa, antar negara, tetapi perbedaan juga banyak terjadi di dalam keluarga yang anggotanya di situ berbeda-beda agama. Mungkin di dalam keluarga Anda, ibu, bapak, atau kalian mempunyai agama yang berbeda dengan orang tua, dengan saudara. Contoh yang di sebelah itu adalah Pastor Yanto lahir dan dibesarkan dalam keluarga Muslim. Sesuatu yang sangat mengharukan, keharmonisan di dalam perbedaan. Kodratnya berbeda tetapi saling mengasihi. Kodrat keagamaannya berbeda tetapi saling mengasihi, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat kekhasan agama-agama di Indonesia. Di Indonesia itu ada berapa agama? Katolik, Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Dan agama di dunia itu sebenarnya banyak, bukan hanya 6 itu. Tetapi di Indonesia ada 6 itu yang diakui. Dan ada selain agama itu disebut aliran kepercayaan. Apa itu aliran kepercayaan? Nanti kita akan lihat. Kalau dikatakan bahwa pemerintah itu mengakui agama-agama tersebut dan aliran kepercayaan, berarti pemerintah itu melindungi pemeluknya untuk apa? Menjalankan perintah agamanya masing-masing. Karena itu maka masing-masing pemeluk agama juga haruslah saling menghargai. Karena masing-masing agama mempunyai perbedaan dan kekhasan. Nah, selain agama tersebut, ada yang tadi saya sebut sebagai aliran kepercayaan. Apa sih aliran kepercayaan? Aliran kepercayaan itu merupakan agama asli yang mempunyai kekhasan juga. Misalkan di sini saya sebut Jawa Sunda atau Madrais, Kejawen, dan lain-lain. Nanti kita lihat, saudara-saudara. Sekarang kita melihat kekhasan agama Islam. Cara mengenal agama Islam yang tepat adalah dengan bertanya kepada sahabat kita yang beragama Islam. Itu akan lebih tepat kepada mereka yang menghayati agama Islam. Demikian juga ketika kalian ingin tahu tentang kekhasan agama Buddha, tanyalah kepada temanmu yang beragama Buddha. Berikut ini adalah kekhasan agama Islam, dan tentu masih banyak lagi ya selain yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama adalah Islam itu artinya damai. Islam itu artinya sejahtera. Islam itu artinya hubungan yang serasi. Pemeluk agama Islam mengimani bahwa
mereka berasal dari Allah sendiri. Agama Islam itu diimani sebagai berasal dari Allah sendiri, yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Persekutuan muslimin atau di antara orang-orang Islam itu disebut ummah atau umat. Ikatan mereka berdasarkan agama yang sama yang disebut ukhuwah Islamiyah, yang berarti persaudaraan Islam. Di antara orang-orang Islam terjalin persaudaraan, itu disebut ukhuwah Islamiyah. Mereka mempunyai apa yang disebut tauhid, yaitu tauhid nanti kita lihat nama-nama dan sifat-sifat Allah. Monoteis, mereka percaya akan Allah yang satu. Tekanannya diberikan kepada Allah yang maha besar, yang sering disebut Allahu Akbar. Mereka sangat menghindari syirik. Syirik itu menempatkan sesuatu di samping Allah. Dan syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Bagi kaum Islam, Allah mempunyai 20 sifat dan 100 nama yang indah yang dilantunkan dengan bantuan tasbih. Itu 100 nama yang indah, nama dari Allah. Iman Islam itu dirumuskan dalam 2 kalimat syahadat. Allah itu Esa, itu kalimat syahadat pertama, dan kalimat syahadat kedua Muhammad sebagai Rasul Allah. Dan kitab suci mereka adalah Al-Quran. Ini diyakini sebagai kitab suci terakhir dan tersempurna dari segala kitab yang ada. Bagaimana dengan Katolik? Katolik, pimpinan tertinggi di dunia disebut sebagai Paus, dan Paus sekarang adalah Paus Fransiskus. Di dalam gereja Katolik mempunyai apa yang disebut hierarki. Ya. Hierarki itu susunan organisasi kepemimpinan dari atas sampai bawah. Dan ini sangat ketat. Yang di dalamnya disebut orang-orangnya itu disebut klerus atau tertapis. Sumber ajaran imannya ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium atau ajaran gereja. Di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Sakramen itu sebagai tanda, sekaligus sarana Allah menyelamatkan manusia. Dan seperti umat Islam, Katolik pun monoteis, percaya dengan satu Allah, tetapi dalam Tritunggal Maha Kudus. Itu adalah agama Katolik. Bagaimana dengan agama Kristen? Saudara, Kristen Protestan kita akan lihat, pada abad ke-16 situasi gereja itu sangat buram. Situasi gereja itu gelap, terjadi kemerosotan moral. Money politics itu terjadi untuk menjabat pimpinan gereja itu kong kali kong dengan pimpinan negara. Sebaliknya juga. Pimpinan gereja membaur dengan pemerintahan, maka tidak bisa dipisahkan, bahkan tidak bisa dibedakan antara pemimpin gereja dengan pemimpin negara. Banyak sekali orang memprotes, tetapi tidak direspon. Termasuk Martin Luther. Martin Luther memprotes, maka disebut Protestan. Martin Luther ini memprotes praktek indulgensi yang dijual. Indulgensi itu pengampunan. Jadi, di dalam gereja Katolik pada zaman itu ada surat diedarkan dari Paus bahwa orang bisa dihapuskan dosanya dengan cara apa? Memberikan sejumlah uang kepada gereja. Dan kebetulan waktu itu gereja Katolik Roma sedang membangun basilika di Roma sana dan membutuhkan banyak dana, cara mengumpulkannya dengan seperti itu. Nah, praktek itu diprotes oleh siapa? Oleh Martin Luther. Tetapi justru reaksi dari gereja Katolik itu justru mengekskomunikasi, mengasingkan si Martin Luther. Lalu Martin Luther akhirnya banyak sekali didukung oleh kaisar-kaisar, tuan-tuan tanah, lalu terjadilah yang disebut memisahkan diri dari gereja. Untuk membaharui, maka disebut gereja Protestan. Ini membela ajaran tentang pembenaran, lanjutan. Ini pembenaran hanya karena iman. Jadi gereja Lutheran itu gereja yang dipimpin oleh Luther. Mereka membela ajaran tentang pembenaran hanya karena iman, disebut sola fide. Ia mulai menyerang Paus dan menolak teologi sebelumnya dan hanya bertumpu pada Alkitab dan penafsirannya. Dia tidak mempercayai sumber iman yang lain, seperti tradisi, magisterium, dia tidak percaya. Maka disebut sola fide, fides et audito. Hanya iman
dan iman karena mendengar, itu sudah cukup untuk menjamin keselamatan. Ia menganggap 7 sakramen itu tidak penting, selibat tidak perlu, praktek devosi tidak perlu lagi. Dan Luther mendapatkan dukungan seperti tadi Bapak sampaikan dari banyak kaisar, terutama kaisar Jerman. Para tuan tanah dan buruh tani banyak sekali yang membela Luther. Lalu pertentangan ini akhirnya menjadi pertentangan politis antara pemerintahan kepausan di Roma dengan pemerintahan kekaisaran-kekaisaran yang ada di Eropa lain. Dan Roma mereaksi Martin Luther ini ekskomunikasi. Dan reaksi ini makin memanaskan permusuhan antara Luther dengan Gereja Katolik Roma. Reformasi selesai, umat terpecah belah ke dalam kelompok Katolik, Lutheran, Calvinis, Anglikan, dan sebagainya. Kita akan melihat gereja Calvinis. Tokoh reformasi ini adalah Johannes Calvin yang hidup tahun 1509 sampai 1564. Tokoh ini tidak jauh berbeda dengan Luther. Ia ingin membaharui gereja dalam terang Injil. Pengaturan gereja ditentukan oleh struktur 4 jabatan, yakni pastor, pengajar, diakon, dan penatua. Ini gereja Calvinis. Lalu bagaimana dengan gereja Anglikan? Ini basisnya di Inggris. Anglikanisme itu bermula pada pemerintahan Henry ke-7 tahun 1509 sampai 1547. Pada saat itu Inggris dipimpin oleh Raja Henry VII dan dia menobatkan sebagai kepala gereja di Inggris karena Paus menolak perceraiannya dan dia ingin menikahi istri dari saudaranya. Nah, mempertahankan beberapa corak gereja Katolik Roma. Di situ ada uskup, ada imam, ada diakon. Dan berkembang dengan warna yang khas di Anglikan di Inggris. Gerakan pembaharuan ada kontrareformasi, yaitu gereja Roma dimulai dengan menyelenggarakan Konsili Trento. Artinya begini, karena banyak sekali pemisahan-pemisahan yang memisahkan diri dengan gereja Katolik Roma, maka gereja Katolik Roma membuat pembaharuan dengan menyelenggarakan Konsili Trento. Jadi Konsili Trento ini adalah merupakan sikap pembaharuan gereja Roma yang dilaksanakan tahun 1545 sampai 1563. Nah, Konsili Trento, saudara, ini menyingkirkan sebenarnya tujuan dilaksanakan ini atau hasilnya, menyingkirkan kesesatan-kesesatan di dalam gereja dan menjaga kemurnian Injil, menegaskan posisi Katolik dalam hal-hal yang disangkal oleh pihak reformasi, yakni soal kitab suci, soal tradisi, soal penafsiran kitab suci, soal pembenaran, jumlah sakramen, kurban misa, soal imamat, soal tahbisan, pembedaan imam dan awam. Ini adalah topik-topik yang dibahas di dalam Konsili Trento. Konsili Trento menekankan gereja sebagai penjaga iman yang benar dan utuh, ditandai dengan sakramen-sakramen. Khususnya Ekaristi yang dimengerti serta dirayakan sebagai kurban sejati. Nah, agama Hindu bagaimana? Kita lihat kekasan agama Hindu. Agama Hindu mempunyai banyak aliran. Di Indonesia itu Hindunya yang ada adalah Hindu Dharma. Unsur pokok penghayatannya di dalam ibadat, berupa upacara-upacara harian yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu. Dan pada saat-saat yang berkaitan erat dengan irama hidup manusia setiap hari. Seperti di sekitar rumah tinggal, sumber-sumber air, persawahan, pada waktu matahari terbit, terbenam, serta waktu-waktu penting lain, mereka membuat upacara. Kitab sucinya adalah Weda yang sebagian besar berisi doa dan himne. Mengenal konsep mengenai Allah yang disebut Brahman dan dewa-dewa, serta konsep alam dan konsep manusia. Ajaran pokok di dalam agama Hindu itu mengenai moksa, saudara. Moksa itu apa sih? Pembebasan dari lingkaran reinkarnasi yang tak habis-habisnya, yang disebut samsara. Pembebasan ataupun moksa ini dapat dicapai melalui 3 jalan. Trimarga. Yang pertama adalah karma marga, nana marga, dan bhakti marga. Jana marga itu penyucian diri guna mencapai moksa. Dilaksanakan dengan jalan askese budi. Askese itu seperti puasa ya, anak-anak. Mengheningkan cipta dalam meditasi dengan tujuan semakin menyadari kesatuan dirinya dengan Sang Brahma.
Sementara bhakti marga itu orang menyucikan diri dengan menyerahkan diri seutuhnya menuju pertemuan dalam cinta kasih dengan Tuhan. Itu agama Hindu. Bagaimana dengan agama Buddha? Agama Buddha. Agama Buddha sesungguhnya merupakan agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama, yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha. Buddha sendiri artinya yang telah sadar. Kitab sucinya adalah Tripitaka, dan inti ajarannya tercantum di dalam Catur Arya Satya, yang berarti adalah 4 kesunyatan atau 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu apa saja? Yang pertama, dukkha satya. Artinya hidup di dalam segala bentuk adalah penderitaan. Yang kedua, samudaya satya. Penderitaan disebabkan karena manusia memiliki keinginan dan hawa nafsu. Yang keempat, nirodha satya. Penderitaan itu dapat dilenyapkan dan orang mencapai nirwana atau kebahagiaan dengan membuang segala keinginan dan nafsu. Sementara kebenaran yang keempat disebut marga satya, yaitu jalan untuk mencapai pelenyapan penderitaan sehingga dapat masuk ke dalam nirwana. Dan itu melalui 8 jalan utama. Yang pertama, keyakinan yang benar, pikiran yang benar, perkataan yang benar, perbuatan yang benar, kehidupan yang benar, daya upaya yang benar, perhatian yang benar, dan semedi yang benar. Itulah tentang agama Buddha. Lalu bagaimana agama Konghucu, saudara? Agama Konghucu. Konghucu adalah nabi dan pendiri agama Konghucu. Konghucu lahir di kota Zhou di negeri Lu di dataran Cina. Ia ditinggal bapaknya waktu ia masih berusia 3 tahun. Dan pada usia 26 tahun ibunya juga meninggal dunia. Sejak kecil dia suka sekali berdoa. Inti ajaran Konghucu itu sangat mementingkan ajaran moral. Jika setiap orang dapat mengusahakan keharmonisan dengan sesama, dengan alam, dengan Tuhan, maka akan tercipta yang namanya perdamaian Allah. Nah, tujuan hidup yang dicita-citakan di dalam Konghucu itu menjadi seorang kuncu, menjadi seorang manusia budiman. Sangat menghormati arwah leluhur, menghormati Tuhan yang Maha Esa yang disebut Tuhan, dan hari rayanya adalah Imlek, saudara. Hari rayanya adalah Imlek. Lalu bagaimana dengan agama asli? Agama asli dan aliran kepercayaan. Agama asli itu sesungguhnya agama suku atau kepercayaan adat yang ada sebelum agama-agama yang sekarang ini ada. Jadi agama ini sebelum agama-agama resmi yang diakui pemerintah ini ada, dia sudah ada. Maka ini sebenarnya menjadi kepercayaan atau keyakinan terhadap bagaimana jagat raya diciptakan dan bagaimana perkembangannya. Maka ada kisah atau cerita-cerita yang menghadirkan bagaimana jagat raya ini diciptakan. Misalkan saja ada cerita perang suci antara dunia atas dan dunia bawah, atau cerita mengenai perkawinan suci antara surga dan dunia, dan keduanya lalu disusul dengan perceraian. 1 menjadi apa? Jagat raya, langit. 2 menjadi bumi, dan seterusnya. Nah, tidak hanya manusia yang berjiwa, tetapi juga tumbuhan dan hewan itu berjiwa. Karena itu mereka sangat menghargai alam dan lingkungan. Misalnya, nggak boleh kencing sembarangan karena bisa menimbulkan petaka. Orang yang sudah meninggal itu mempunyai hubungan yang kuat dengan yang masih hidup. Contoh agama asli yang ada di Indonesia ini contoh ya, Lerawulan. Lerawulan Tanah Ekan itu di Flores Timur, di Lembata. Wiwitan itu di Sunda. Alukto dulu di Sulawesi. Mentawai, Merapu di Sumba, Kaharingan di Kalimantan, dan masih banyak lagi anak-anak, saudara-saudara. Nah, unsur ibadatnya sangat sederhana. Yang paling penting adalah pemurnian hati dan kesadaran. Karena itu peribadatan merupakan pengalaman budi luhur, bukan sesuatu kebaktian lahiriah yang kelihatan. Maka tidak ada tempat atau petugas ibadat di situ. Semuanya bersifat batiniah, anak-anak.
Nah, bagaimana lalu sikap gereja terhadap agama apa dan kepercayaan itu? Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Jadi tidak menolak. Yang kedua, gereja mengimani bahwa di dalam ajaran-ajaran agama lain dan kepercayaan itu tidak jarang memantulkan sinar kebenaran dan yang menerangi semua orang. Karena itu tetap menghormati, tetap menghargai, tetap toleransi. Itulah pokok bahasan kekasan agama-agama di Indonesia. Dan semoga ini bermanfaat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.